Ya, pertanyaan saya seperti itu. Jawabnya. Jawab sendiri. Langsung dijawab sendiri. Kapan Bu Komi ini didirikan ya? Komi didirikan 2011. Oh, jadi Bulan baru Maret 2-3 2011, tahun 3 ya? tahun ya. Oh, Jadi sebelum di Komi, saya itu dulu di Kutkiho. Kotkiho. Jadi fathernya Kutkiho. Jadi kita beberapa teman membuat Kutkiho. Karena kenapa saya bikin Kutkiho pada waktu itu? Kotkiho itu juga terdaftar sebagai Ya. charity atau Society. 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 Jadi belum limited company, Belum. masih Saya under police. Ya. Oh. Semua kita punya enggak Terus? pakai limited. Masih. Maksudnya kita punya itu orang Indonesia punya? Iya, maksudnya Dede itu Bu? beberapa organisasi. Dede kan sudah limited. Ya, Dede sudah limited. Jadi selama ini ya kalau kita punya kasus seperti yang di Komi, di Kutkiho, kemudian di forum, semua itu kita bawa ke Christian Action. Jadi untuk bikin statement dan lain sebagainya. Kenapa harus di Christian Action? Ya karena kita belum mampu untuk menangani sendiri. Karena kan kita perlu Lisensi. tahu undang-undang ya, enggak sebenarnya lisensi itu nggak bisa kita ngajukan sendiri itu. Kalau masalah labor kan juga bisa. Kita tulis Terus sendiri. kekurangannya kita di mana? Kekurangannya Organisasi Indonesia adalah kita tidak mampu untuk bikin statement yang bahasa Inggris. Terutama kalau nanti misalkan nggak goal di labor, kemudian akan ke tribunal atau apa, kan kita harus mengajukan surat banyak tuh. Ketidakmampuan membuat statement dalam berbahasa Inggris itu apakah harus dilakukan oleh seorang lawyer? Sebenarnya tidak harus. Kita kalau mampu bisa melakukan sendiri karena di situ menuntut hak kita itu kita boleh melakukannya sendiri. Cuman karena kami tidak mampu dan Christian Action yang sudah pengalaman sekian lama, jadi saya berpartner sudah sejak saya di Kutkiho dulu untuk menangani segala kasus. Jadi tadi dikatakan bahwa organisasi Indonesia masih terdaftar sebagai apa tadi? Society. Ya, Nah, ada society, ada union. Lah Dede itu kan sudah terdaftar sebagai limited company, Bu. Ya. Sepengetahuan saya, Ibu pernah bergabung juga dengan Dede kan? Saya pernah advokasi di sana, membantu advokasi walaupun saya tidak di sana sebelumnya, saya juga bimbing teman-teman. Jadi di Dede juga sama. Jadi walaupun anak kasus masih tetap dibawa ke Christian Action untuk dari Dede juga dibawa ke Christian Action? Ya, untuk bukankah Dede sebagai organisasi Islam yang besar di Hong Kong? Ya, bahkan di Indonesia juga, entah namanya sama atau tidak. Ya. Dede Indonesia dan Hong Kong sama atau tidak, saya tidak tahu. Ya. Yang jelas di situ berlatar belakang Islam. Ya. Kalau ada kasus terus dibawa ke Christian Action, maksudnya di mana ini? Ya maksudnya gini, misalkan anak ini kasus, jadi anak itu lapor ke Christian Action, membuat klaim-klaiman, membuat statement, membuat apa aja. Jadi Dede tidak menangani sendiri? Tidak. Kenapa begitu? Ya nggak tahu, saya pernah juga. Selama Ibu bergabung di sana kan mestinya bertanya dan akhirnya tahu. Sebelum saya bergabung pun, sebelum saya dulu bergabung di Dede, saya juga pernah mengajukan, pernah mengatakan waktu masih zamannya Pak Gofur pun saya pernah ngomong, dan sama Dede yang di Indonesia pun waktu datang ke Hong Kong kita pernah sampaikan ya bahwa kita perlu untuk menangani kasus ini sendiri. Artinya kita sebenarnya kalau memang nggak bisa masalah hukumnya dan sebagainya, tinggal hire seorang lawyer. Karena saya pikir Dede itu kan besar, jadi makanya saya harapkan waktu itu saya sampaikan, saya minta supaya ada Indonesia, supaya kita tidak, mohon maaf nih ya, bukan diskriminasi agama, tapi kan bagaimanapun juga rasanya kita tidak enak kalau kita udah ada yang besar, kemudian kita masih ke arahnya ke sana gitu. Ini bukan masalah diskriminasi atau perbedaan masalah agama. Kemudian mungkin adakah kekhawatiran masyarakat Muslim di Hong Kong atau orang-orang Indonesia Islam di Hong Kong yang terkena musibah atau bermasalah hukum, terus kemudian memohon bantuan kepada organisasi teman-teman Indonesia, terus kemudian dibawa ke Christian Action, adakah keluhan-keluhan bagi mereka karena perbedaan organisasi atau perbedaan latar belakang religi ini? Kalau masalah di Christian Action, selama ini yang saya tahu karena saya bergabung atau saya kerjasama dengan Christian Action lebih dari 10 tahun, dia tidak ada pemaksaan, tetapi dia juga punya shelter. Cuman pada waktu itu di shelter mereka, kalau kita datang ya sebagai ada ustadz ada apa, boleh, tapi belakangan nggak boleh. Gitu. Oh, dulu boleh. Dulu boleh, belakangan ini nggak boleh. Kalau kita akhir-akhir ini tidak diperkenankan ustadz datang ke shelter mereka. Christian Action, memberikan bimbingan-bimbingan nggak boleh. Ya, maksudnya dulunya boleh gitu. Kemudian kalau organisasi masalah kayak
diiming-imingin, atau paling tidak ya namanya orang biasanya kan kalau kita di dalam agama kan harus ada yang, kalau ada yang bergabung itu kan buat kita sesuatu yang rahmat gitu ya, artinya sesuatu yang bagus. Itu memang ada beberapa organisasi memang mohon maaf, kita bukan diskriminasi atau siapa. Jadi ini kepercayaan gitu loh. Saya sendiri juga bergaul dengan orang-orang Nasrani biasa-biasa saja, artinya nggak ada masalah. Cuman ada teman-teman kita itu yang kadang-kadang mereka butuh dan mereka tidak ada yang bantu, perlu bantuan yang sangat ini, akhirnya mereka diarahkan ke suatu organisasi gereja sih sebenarnya, dan mereka di situ dikasih pengarahan, dikasih akhirnya juga ada yang sampai ya dibaptis dan sebagainya. Cuman kalau yang kuat imannya mereka minta, saya nggak mau, saya ini, tapi kan nggak semua imannya kuat karena kan keadaan kayak gini gitu. Jadi kalau mereka butuh bantuan, makanya saya mengharapkan sekali, ingin sekali kita tuh Indonesia di sini, lihat deh, kalau kita lebaran udah gitu banyak, boleh dikatakan banyak yang Islam di sini, tenaga kerja itu ingin ada lembaga yang mengurus permasalahan segala. Ya intinya ingin pihak Indonesia memiliki sebuah NGO di Hong Kong ini yang berbasis Islam, yang berbasis nasionalisme Indonesia. Tapi yang juga yang bisa berbasis Islam. Karena di sini teman-teman kita itu Islam, jangan sampai nanti teman kita itu diarahkan ke tempat lain. Karena ibarat begini Pak Agus ya, kalau kita mau menyelamatkan diri, kita dalam keadaan nggak punya uang, habis ditermini, sangat sulit untuk mendapatkan ini. Kemudian ada yang nolong, ada yang bantu. Tetapi setelah itu dia harus bergabung dengan mereka. Itu memang ada. Bukan baru sekarang sih, dulu juga ada. Saya pun kenal orangnya dan itu juga saya teman baik juga dengan mereka. Tapi kan kita tidak bisa melarang seseorang untuk menyebarkan agamanya atau untuk membuat peraturan di dalam organisasi mereka. Apalagi kita tidak bisa melarang orang untuk berbuat baik. Ya itu. Jadi makanya cuma atas dasar kemanusiaan. Yes. Siapapun berhak, walaupun diri pribadi sekalipun itu boleh. Terus di shelter Komi sendiri sekarang ada berapa Bu? Sekarang ada 6 orang bermasalah. Tapi nggak kayak dulu. Sekarang ini memang permasalahannya nggak kayak dulu Pak Agus. Dan semuanya ditangani oleh Christian Action. Iya, jadi kita tampung. Oke, kembali pada waktu itu Ibu pernah bergabung ya. Sekarang nggak lagi ya di DD ya? Enggak ya. Karena saya fokus. Saya fokus di dalam ini gitu. Di dalam organisasi Komi sendiri. Karena dulu kalau seandainya ada organisasi Indonesia yang profesional berlatar belakang Muslim, kira-kira Ibu milih yang mana? Ya jelas milih yang latar belakang Muslim, ibarat makan kita makannya sama. Ibarat kan beda dong Pak, bagaimanapun juga. Karena itu juga pergaulan itu akan membawa dampak bagi diri kita juga. Sebenarnya begitu. Terima kasih Bu atas beberapa hal yang bisa saya tanyakan. Mudah-mudahan. Pesan satu lagi Pak Agus. Ya, apa nih? Pesan kepada semua teman-teman ya, apapun masalahnya ya, kalau ada masalah jangan segan-segan untuk membuat laporan atau apapun. Jadi kita di sini saling bergandeng tangan ya, walaupun kita bukan organisasi yang kaya raya istilahnya, tetapi kalau hanya untuk membantu teman-teman, insya Allah kita akan lakukan. Jadi jangan sampai kita salah langkah, apalagi kaidah Islam kita. Oke, terima kasih.